Ya, dengan demikian kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan. Maling teriak maling. Assalamualaikum. Is it permissible to pray behind Muslims from different sects? Example, if I'm a Shia praying behind a Sunni Muslim. Basically, in the fiqh of the Imamiyya and Ja'fariyya, we have the condition of being the Imam of the Jama'ah, who is a Shi'i Imam of Jama'ah, that's Maulana or Sayyid or Shaykh, to be just. You have to achieve Ihrazul Adala, as mentioned in the books of the fiqh. You have to achieve the adala of that individual. And he's a Shi'i Imam Ithna Ashari. But you have to make sure that he is adil. You can't just pray behind anyone, let alone to pray behind somebody who is not Imami, who is not from the followers of Ahlul Bayt alayhi salam. No, you have to make sure that you achieve the adala of that Imam you pray behind. Ustaz, Ya, dulu kan Muhammadiyah, ya, Al-Irsyad, itu kan dituduh Wahabi, Ustaz. iya betul. Termasuk juga Persis. Iya, Persis juga dituduh Wahabi. Terus hilang, Ustaz. Hilang redup gitu loh. Iya. Sekarang muncul lagi, ketambah keras, Ustaz. Apakah ada apa ya, negara atau ada paham atau apa yang Pihak tertentu yang pihak tertentu yang goreng, memanas-manasi, provokasi. kompori atau memang ini, Ustaz, bermain di situ, Ustaz? Ya, Iya. contohnya Syiah gitu atau yang lain coba. Ya, memang kalau kita lihat sejarah Syiah di Indonesia ini timbul tenggelam. Dan Syiah itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-10 Masehi. Dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat Sunni dengan kaum adat diadu di Sumatera oleh Syiah di belakangnya ternyata. Kemudian di Jawa, bagaimana akhirnya Amangkurat I membantai di alun-alun Surakarta 6.000 ulama Giri Kedaton. Ternyata setelah kita usut di belakangnya itu ternyata Syiah. Manunggaling Kawula Gusti. Jadi, begitu juga tuduhan-tuduhan Wahabi ini. Dari kelas internasional dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Syiah. Ya. Makanya lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah, atau dia itu Syiah sendiri sedang bertakiyah di organisasi itu. Ya. Dengan demikian, kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan. Maling teriak maling. Ini yang harus kita pahami. Dan kita juga jangan lupa, sejarah dimanapun Syiah itu ada, pasti yang diserang dulu adalah mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pihak inilah yang nanti paling tahu kebobrokan Syiah itu. Kemudian tahapan kedua, menggulirkan isu-isu Wahabi untuk memojokkan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tahu kebobrokan Syiah itu. Nah, pihak yang ketiga, mereka mengajak masa-masa yang ini, yang Darwis, yang tradisional, yang orang-orang awam ini, sambil bertakiyah, kayak bagian dari mereka mengajak untuk menyerang, entah berupa pemikiran atau fisik. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa mana bukti radikalismenya di Indonesia, ini orang tidak tahu sejarah. Bagaimana dulu permusuhan mereka dengan Muhammadiyah atas nama Wahabi, banyak korban dari kalangan Muhammadiyah. Begitu juga Al-Irsyad, begitu juga Persis. Sebelumnya juga saya katakan tadi, 6.000 ulama Giri Kedaton yang mereka adalah jelas-jelas mengajak
kepada Al-Quran dan Sunnah, dan asasnya adalah ahli sunnah wal jamaah, Amangkurat 1 difitnah, diocok-ojokin, kelompok-kelompok ulama ini gak akan bakal dukung kamu, bahkan di belakang akan bakal nusuk dari belakang. Karena disuruh nyembah kaki kamu tidak mau, disuruh sungkem tidak mau. Itu orang Syiah memprovokasi Amangkurat 1 itu. Sehingga dengan prinsipnya dia yang sudah terpengaruh dengan akidah manunggaling kawula Gusti ala Syiah, mengatakan kalau saya itu Tuhan, maka apa saja yang saya lakukan adalah sah, maka saya membunuh mereka juga sah. Saya membantai mereka sah. Makanya 6.000 diambil semua, dibantai satu persatu di alun-alun Surakarta. Ini sejarah berdarah Syiah di Indonesia. Allah.